Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita menikmati firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dalam teks ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka, pengikut-pengikutnya adalah terang dunia. Apakah benar manusia itu adalah terang? Tidak, saudara. Manusia selalu menjalankan jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terang itu hanya bisa didapat kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya terang itu. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi katakan, siapa yang mengikut Tuhan Yesus dikatakan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengapa? Karena dikatakan akan mempunyai terang hidup. Dan kalau kita setelah mempunyai terang itu, yaitu memiliki Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi terang. Kita tahu dunia yang gelap, kalau tidak ada terang, maka tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada keselamatan. Jadi fungsi terang itu adalah sangat berguna di dalam kehidupan kita. Kata terang dalam hari ini adalah bukan berarti terang seperti cahaya, tetapi makna yang sesungguhnya adalah makna yang lebih dalam lagi, di mana kita menjadi orang-orang yang membawa orang kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat beberapa sifat daripada terang, bahwa terang itu sangat mencolok perbedaannya dengan kegelapan. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, persamaan apakah antara gelap dengan terang? Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, sebab persamaan apakah yang terdapat antara terang dengan gelap? Artinya terang dengan gelap itu sangat mencolok. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan terlihat sangat kontras kehidupan kerohaniannya yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang bisa melihat perbedaan antara siapa anak terang dan siapa anak kegelapan. Yang kedua, terang juga itu berarti dia tidak boleh disembunyikan. Kalau orang mempunyai terang, pasti terang itu atau pelita itu diletakkan di atas kaki dia. Dia tidak akan disembunyikan atau ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolong. Artinya, orang akan melihat kita sebagai anak-anak terang. Kita akan senang tampil sebagai anak terang, dan orang-orang suka dekat dengan terang itu. Jadi terang itu tidak bisa disembunyikan karena dia sangat berguna bagi kehidupan ini. Terang juga sangat berguna untuk memberi petunjuk. Jika ada terang, maka kita bisa menjadi petunjuk. Kita bisa menentukan arah mana yang tepat, mana yang menyelamatkan. Terang itu juga mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Anak-anak Tuhan yang telah menjadi percaya, dia harus bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi juga memiliki terang, bukan dipengaruhi untuk menjadi gelap. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sudahkah kita menjadi terang? Mari kita benar-benar memiliki Yesus, memiliki firman-Nya, sebab hanya Yesus kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Jadilah terang.